Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 31. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat, selamat dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur karena ini anugerah-Mu yang begitu besar kepada setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami akan bersatu hati, bersatu pikiran untuk belajar akan kebenaran firman-Mu yang Engkau membuka hati kami, membuka hati telinga kami agar apa yang bisa disampaikan hamba-Mu ini bisa diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan untuk pengurus hamba-Mu. Biarkan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah 100% dari roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman kebenaran firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang banyak anggota tetapi tetap satu tubuh yang saya ambilkan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah banyak anggota tetapi tetap satu tubuh. Ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk anggota tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk anggota tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, itu ayat yang ke-17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat yang ke-15. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat yang ke-20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat yang ke-22. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat yang ke-24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau
atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat yang terakhir 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjuk kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, asal mula surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus pada saat itu. Kota Korintus terletak di ujung barat Istimus di antara Yunani pusat dan Peloponnes, yang menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani Utara dan Peloponnes dan melintasi Istimus. Intinya adalah jemaat-jemaat di Korintus merupakan sebagian besar dari di sana adalah nelayan, karena letak dari jemaat di Korintus ini adalah di antara dua pelabuhan. Jadi rata-rata di sana adalah orang-orang yang berdagang, nelayan, pokoknya yang berbau-bau dengan laut. Nah, selain menjadi pusat perdagangan, di Korintus dulu merupakan kota di mana banyak sekali nelayan dan pedagang-pedagang. Nah, kota Korintus juga menjadi pusat budaya dan penduduknya yang sangat beragam. Jadi kota Korintus, karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai pedagang dan sebagai nelayan, jadi mereka kehidupan orang di sana sangat beragam. Nah, terlebih jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan talenta. Nah, orang-orang di Korintus dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia lengkap dari A sampai Z. Nah, namun ternyata karena keanekaragaman ini tidak membawa jemaat di Korintus untuk saling membangun dan melengkapi. Nah, justru dipakai untuk saling menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah. Nah, jemaat di Korintus itu mempunyai semua talenta. Jadi yang dikatakan di 1 Korintus tadi bahwa kenapa tepatnya di ayat yang ke-28 akan saya bacakan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini merupakan bukti bahwa di jemaat Korintus pada waktu itu merupakan jemaat yang memiliki karunia yang lengkap dari A sampai Z untuk zaman itu ya. Nah, namun ternyata talenta yang jemaat di Korintus miliki ini tidak membuat jemaat di Korintus ini bersatu, malah justru menjadi terpecah belah karena ingin menonjolkan apa yang spesial dari dalam diri jemaat tersebut. Nah, keberagaman jemaat ini juga pada akhirnya membuat jemaat di Korintus menjadi terkotak-kotak. Nah, atas dasar inilah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Nah, ini Paulus menuliskan surat di Korintus ini atas dasar karena jemaat yang memiliki talenta dari A sampai Z, yang memiliki semua talenta lah istilahnya. Nah, ini membuat jemaat di Korintus ini tidak bisa bersatu, tetapi malah menjadi terpecah belah. Nah, Paulus ingin menuliskan surat ini karena alasan tersebut. Nah, dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 31 ini, apa sih yang dapat dipelajari melalui firman Tuhan ini? Yang pertama yang bisa saya ambil adalah kebinekaan tunggal ika. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini berbeda-beda, berbeda suku, budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, jenis ras, dan lain sebagainya. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu di dalam tubuh. Kita yakin dan percaya bahwa orang Kristen, orang-orang percaya orang percaya kepada Kristus, kita itu memang berbeda-beda. Kita diciptakan tidak bisa sama satu dengan yang lain, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kita adalah tangan, kita adalah mata, kita adalah kaki, kita adalah telinga, dan yang lainnya yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Nah, ayat 12 berkata, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, mereka banyak dan beragam, tetapi sesungguhnya mereka adalah satu tubuh. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Karena telah dibaptis dalam satu roh dan diberi minum oleh satu roh. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kita diberi minum satu roh. Karena apa? Kita adalah anggota-anggota tubuhnya dan Kristus adalah kepala. Jadi
Kristus sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena dia sebagai kepala dan dia yang memberikan minum kepada kita dari satu roh. Nah, manusia memang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan kita yang ada di dalam Tuhan pun tetap merupakan satu keanekaragaman. Nah, Paulus menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggotanya. Nah, di ayat yang ke-13 Paulus mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi, budak, orang merdeka, kaya, miskin, dan sebagainya. Jemaat bukan dipersatukan oleh kemiripan atau kecocokan tertentu. Nah, jika persekutuan didasarkan akan hal itu, maka yang akan terjadi adalah malah pengotak-ngotakan di dalam persekutuan seperti yang terjadi di jemaat di Korintus, pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Namun di jemaat di Korintus dipersatukan karena kita mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Nah, kita sebagai jemaat itu mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Nah, di ayat yang ke-13 ini mengajarkan kita untuk menerima yang utama adalah roh yang mempersatukan kita dan Tuhan sendiri yang sudah menerima kita sebagaimana adanya. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua adalah sebagai satu tubuh, tidak mungkin ada satu bagian tubuh yang tidak mengenal bagian tubuh yang lain. Maksudnya adalah satu tubuh kita, contohnya mata tidak mungkin mengenal telinga, mesti mata itu mengenal telinga. Nah, seperti itu contohnya. Seperti satu bagian tubuh yang mengenal bagian yang lainnya. Kita yang sudah disatukan di dalam satu tubuh Kristus juga harus saling mengenal, bukan hanya tahu tetapi kenal. Nah, ini yang harus kita bedakan tentang yang pertama adalah tahu, yang kedua adalah kenal. Tahu dalam pengertiannya sendiri adalah cuma sekedar tahu dan hanya di permukaan saja, tidak sampai ke dasarnya. Nah, kenal, yang pengertian dari kenal sendiri adalah tahu sampai sedalam-dalamnya. Jadi bukan cuma di permukaan tetapi sampai ke akar-akarnya. Kenal kepribadiannya, pergumulannya, dan lain sebagainya. Nah, kenal sendiri bukan atas dasar katanya. Jadi kenal bukan atas dasar kata orang lain, tetapi kita memang mengenal orang itu secara diri kita pribadi, tetapi karena kedekatan dengan orang itu. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang terakhir, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tentu di dalam satu anggota tubuh tidak mungkin kita hanya memprioritaskan tentang satu bagian anggota tubuh saja, tetapi kita memang butuh anggota-anggota yang lainnya karena kita memang saling membutuhkan satu anggota tubuh dengan anggota yang lainnya. Nah, di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa pertumbuhan rohani terlalu sulit untuk dijalani sendiri. Ini adalah pengertian dari ayat yang ke-21. Karena perjalanan rohani orang Kristen adalah sebuah perjalanan yang kita jalani bersama orang lain. Tentu sebagai orang Kristen tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita tentu butuh komunitas, butuh orang lain untuk berjalan bersama-sama. Agar apa? Agar perjalanan rohani dan pertumbuhan rohani kita dapat berjalan dengan baik. Pada 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 31 dikatakan bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana di dalam satu tubuh itu kita menemui keberagaman. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi hidung, mulut, dan lain sebagainya. Nah, tidak semua menjadi tangan atau tidak semua menjadi anggota tubuh atau tidak semua anggota tubuh adalah mata. Jadi satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Tidak semua dari satu tubuh itu mata semua, telinga semua, hidung semua, mulut semua, tidak semua seperti itu. Dan semua anggota tubuh ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bayangkan jika tangan kita ini bermusuhan dengan mata. Tangan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan mata atau sebaliknya. Nah, ketika mata melihat sesuatu yang indah atau nikmat, bagaimana mata bisa menggapainya tanpa tangan? Jadi dari perumpamaan itu pun kita harus bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kita satu anggota tubuh itu membutuhkan anggota tubuh yang lainnya. Nah, ketika tangan ingin melempar bola, bagaimana ia bisa melakukannya dengan baik tanpa adanya mata? Dan masih ada banyak perumpamaan yang lain. Nah, sebagai penutup
khotbah pada pagi hari ini, ya, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Mengapa kita membutuhkan komunitas dan para sahabat dalam menjalankan perjalanan rohani Kristen? Itu yang harus menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini. Nah, ada dua kesimpulan yang saya dapat ambil, yaitu yang pertama, pengenalan yang dalam tentang diri kita, diri pribadi kita, dan Allah mengharuskan adanya pengenalan yang dalam tentang orang lain dan dikenali oleh orang lain. Itu kesimpulan yang pertama, bahwa pengenalan yang ada di dalam diri kita pribadi dan Allah mengharuskan adanya pengenalan yang dalam tentang orang lain dan dikenali oleh orang lain. Tentu sebagai orang Kristen kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup mandiri. Kita tentu membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial, satu tubuh, dan yang terdiri dari banyak anggota tubuh itu menggambarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, saudara-saudara. Nah, kesimpulan yang kedua adalah sebagai sahabat rohani kita bisa menawarkan kita bantuan, kita menawarkan bantuan agar kita bisa mengenali diri kita. Sedangkan sebagian yang lain bisa menawarkan bantuan agar kita bisa mengenal Allah. Dan seorang sahabat rohani terbaik adalah yang bisa menawarkan kedua hal tersebut. Jadi kita bisa menawarkan bantuan kepada orang lain agar kita bisa mengenal diri kita, dan kita bisa menawarkan bantuan kepada orang lain agar kita bisa mengenal Allah juga melalui orang lain. Nah, sulit membayangkan bagaimana seorang Kristen bisa mengalami hubungan pribadi yang intim dengan Allah, tetapi tidak mampu mengalami hubungan yang sama tersebut dengan orang lain. Nah, yang bisa saya simpulkan adalah kita memang perlu hubungan intim dengan Allah sendiri, tapi tidak luput juga kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita ketika kita harus berhubungan intim dengan Allah, berhubungan yang spesial, berhubungan yang khusus dengan Allah, tapi kita tidak boleh meninggalkan hubungan dengan manusia dan orang-orang di sekitar kita. Jadi tentu kita tidak bisa hidup sendiri karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, tetapi semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kita adalah satu anggota tubuh di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya membutuhkan orang lain, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran yang sedikit, kebenaran dari firman-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada kami dan perlindungan kepada kami, supaya kami menjadi satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa banyak anggota tubuh, tetapi kami satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tuhan, ajari kami untuk selalu berhubungan dengan-Mu Tuhan, dan berhubungan dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin aktivitas kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin.